Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pak Ernawan, kita bertemu lagi di kanal YouTube Esangkah. Namun marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita datang pada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhanku, kami bersyukur karena Engkau telah menolong kami dalam keadaan sehat dan baik. Kami boleh Engkau berikan waktu pada pagi ini untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih, biarlah kami boleh untuk memahami firman-Mu pada pagi ini dengan baik dan benar. Allah yang akan menolong kami, Roh Kudus yang berkarya di dalam hati dan hidup kami. Ini doa kami, kepada kami memohon Allah kami yang hidup. Amin. Renungan kita pagi ini akan kita dasari dengan firman Tuhan dari kitab Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Yang demikian firman Tuhan bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini dengan tema berubahlah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang biasanya sulit dilakukan oleh kita adalah perubahan. Coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana sulitnya mengubah perilaku yang telah menjadi kebiasaan kita. Jikalau itu kebiasaan yang baik, tentu tidak masalah. Namun jika itu menyangkut kebiasaan buruk, jelas akan menjadi masalah bagi kita. Sebagai contoh, seorang suami terbiasa marah dengan memukul istrinya. Bukankah ini akan menjadi sebuah penindasan? Ada lagi seorang anak kecil, mukanya, wajahnya merah lebam. Ternyata ia terbiasa mendapat pukulan dan tamparan dari sang ayah hanya karena berbuat kesalahan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bayangkan jikalau itu terjadi terus menerus, anak-anak akan jadi korban kekerasan orang tuanya sendiri. Demikian juga istrinya. Dan semua itu terjadi karena kebiasaan. Karenanya mengubah kebiasaan buruk bukan soal yang mudah. Dibutuhkan sebuah proses tertentu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus di dalam pesannya terhadap jemaat Roma mengingatkan tentang pentingnya sebuah perubahan hidup. Dan Paulus menyarankan untuk memulainya dari memperbarui budi. Apa artinya memperbarui budi? Bapak, Paulus memakai istilah Yunani yaitu nous.
yang berarti pikiran, akal budi, nalar atau pola berpikir. Itu maksudnya Paulus mengajak agar perubahan itu dilakukan dari dalam, yaitu dari cara berpikir, cara kita bertindak. Jikalau cara berpikir kita tidak sehat, maka akan mempengaruhi kita dalam bertindak. Jikalau berpikir kita benar, maka tindakan kita juga benar. Karena itu dengan pembaruan budi tersebut diharapkan kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan bagi sesama. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita terjadi orang hanya nampak berbuah menjadi baik dan saleh jikalau pada hari Minggu saja. Di luar hari Minggu, mungkin orang-orang akan kembali pun kita ada cara hidup yang tidak baik. Ini perubahan yang penuh kemunafikan. Perubahan yang hanya sekedar menutup-nutupi kejahatan dan kebusukan yang kita lakukan. Perubahan semacam itu tidak ada faedahnya dan tidak ada artinya, bahkan tidak ada manfaatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itu marilah kita mengalami perubahan dalam proses kehidupan kita sehari-hari, agar hidup kita senantiasa menjadi rahmat bagi sesama, agar kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain dan bagi nama Tuhan dimuliakan. Berubahlah mulai hari ini dalam kehidupan, cara berpikir, pola pikir kita, tindakan kita, sehingga akan menjiwai dan memperbarui kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan bagaimana kehidupan kami yang sesujurnya. Kalau di dalam kehidupan kami sering tidak baik terhadap sesama dan kepada Tuhan, pun di dalam kehidupan keluarga. Ya Allah, kami diingatkan untuk berubah. Berubah tidak hanya melalui kata, berubah tidak hanya melalui tindakan, tetapi memulai dari pikiran dan perbaruan budi kami sendiri. Seperti Tuhan menghendaki kami, bagaimana Rasul Paulus menghendaki jemaat Roma untuk berubah dalam kehidupan mereka, yang dimulai dari akal budi dan juga dimulai dari sikap batin yang benar, yang bersih. Kepadamu kami mohon Roh Kudus, kiranya Tuhan akan menolong kami sehingga kami memiliki perubahan hidup yang berarti dan bermanfaat bagi kehidupan keluarga, masyarakat, gereja, dan bagi kemuliaan Tuhan. Ini doa kami, Tuhan akan menolong kami dalam kami bekerja pada hari ini. Dalam namamu Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Demikian yang saya akan sampaikan. Tuhan memberkati.